Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1967. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menutupi banyak roh mayat hidup yang hadir. Berdengung, auranya menyelimuti semua orang. Kekuatan ini bahkan roh mayat hidup yang hadir merasa sangat kedinginan, seolah-olah mereka dalam kehidupan ini dipenuhi dengan dosa yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir, seolah-olah mereka sedang dihakimi. Namun Putri Yao nampak memandang Qingchen dengan tidak percaya, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Kekuatan dosa. Itu adalah kekuatan dosa di laut bencana abadi. Kamu benar-benar mendapatkan dukungan darinya? Kamu benar-benar mendapatkan persetujuan mengendalikan kekuatan dosa dari Permaisuri Ming Yue? Kata Putri Yao. Putri Yao tahu kekuatan dosa adalah kekuatan yang dikendalikan oleh Permaisuri Ming Yue. Itu terkenal di seluruh dunia bawah, dan itu sama seperti air dunia bawah yang tidak mungkin untuk bisa ditiru ataupun dipalsukan. Qingchen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu percaya padaku sekarang?" Putri Yao menghela napas dalam. Ketika dunia bawah berada dalam kekacauan, Permaisuri Ming Yue telah menyelamatkan seluruh dunia bawah dan membangun sistem 4 Kaisar Agung, dan dia memberikan kontribusi yang besar bagi dunia bawah mereka. Anda pasti telah memberikan kontribusi yang besar, karena itulah Anda langsung dikenali oleh Permaisuri Ming Yue, kata Putri Yao. Setelah mengatakan ini, Putri Yao mengangkat tangannya ke arah Qingchen di depan semua orang. "Sekarang aku benar-benar percaya bahwa kamu bukan dikirim oleh Kaisar Mingjang," kata Putri Yao. Pada saat ini, dia, Putri Yao, telah benar-benar membungkuk kepada Qingchen. "Putri Yao, bangunlah. Akulah yang harusnya meminta maaf karena aku telah menyusup ke wilayah Anda," kata Qingchen. Dia buru-buru melangkah maju untuk mendukung Putri Yao itu agar bangun. Dan begitu kulit mereka bersentuhan, Qingchen langsung menyadari bahwa meskipun kulit Putri Yao itu dengan wajahnya yang nampak sedingin es, akan tetapi kulitnya sangatlah hangat dan lembab, seperti batu giok yang hangat, membuat orang merasa sangat nyaman. Ketika roh mayat hidup lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Roh mayat hidup yang memimpin tiba-tiba berteriak dengan marah. "Kamu sangat berani. Mengapa kamu tidak segera melepaskan tanganmu dari kulit putri kami? Beraninya kamu bersikap kasar dan sombong kepada Putri Yao kami." Semua roh mayat hidup yang melihat itu nampaklah sangatlah marah, dan mata mereka masing-masing menyemburkan api. Jika bukan karena perintah dari Putri Yao, jiwa-jiwa mayat hidup ini mungkin akan bergegas maju dengan sekuat tenaga. Meskipun mereka tidak dapat berbuat apa-apa sekarang, tapi mata mereka nampak sepertinya ingin memotong Qingchen hidup-hidup. "Kamu..." Wajah Putri Yao nampak memerah disentuh oleh Qingchen, dan dia buru-buru menarik tangannya dari tangan Qingchen. Dia buru-buru berpisah seolah-olah dia tersengat listrik. Qingchen pun menjadi tampak malu, dan dengan cepat dia menjelaskan, "Putri Yao, aku tidak sengaja sebelumnya menyentuhmu," kata Qingchen. Nampak dia tampak malu, dan Qingchen nampak juga penuh dengan rasa bersalah. Ketika Molly melihat pemandangan ini, di kejauhan kelopak mata Molly nampak bergerak-gerak. Dia yakin bahwa Qingchen melakukan itu pasti ada sebabnya, karena dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Sementara Putri Yao, dia nampak baik-baik saja, dan dia berkata bahwa dia tidak apa-apa. "Kalau begitu, ikutlah denganku," kata Putri Yao. Mendengar itu, Qingchen pun langsung mengikuti Putri Yao. Segera dipimpin oleh Putri Yao, banyak roh mayat hidup di sepanjang jalan menyingkir. Melihat Qingchen mengikuti Putri Yao menuju ke kerajaan mayat hidup, di belakang nampak kura-kura matahari, dan Xiaolong melirik banyak roh mayat hidup sedikit sebelum kemudian berkata, "Bos, tunggu kami."
Sementara Molly dan yang lainnya nampak juga mengikuti dari belakang. Setelah mereka pergi, terlihat dua roh mayat hidup yang sebelumnya nampak saling berdiskusi. Satu bernama Asna dan yang satu bernama Uta. Dan mereka berdua merasa cemas kepada Putri Yao mereka. Dan mereka juga sangat kesal terhadap Qingchen yang sebelumnya sangat berani menyentuh Putri Yao mereka yang suci. Namun karena sekarang Qingchen dan yang lainnya adalah tamu dari Putri Yao, maka mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menuruti setiap perintah dari Putri Yao. Kembali kepada Qingchen, dia berkata, "Aku tidak menyangka bahwa ada dunia seperti ini di sungai kematian yang panjang ini," kata Qingchen. Dia memandangi kerajaan mayat hidup yang megah di sekitarnya, dengan puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya yang menjulang tinggi, dan juga beberapa sungai yang mengalir, dan ada juga kota-kota yang tergeletak satu sama lain. Jika dirinya tidak mengetahui bahwa tempat ini adalah kerajaan orang mati yang dipenuhi dengan energi tak bernyawa yang tidak ditemukan di lautan kosmik, Qingchen mungkin akan mengira bahwa tempat ini adalah sebuah sudut di kota laut kosmik. Selain itu, setelah sampai ke kedalaman kerajaan mayat hidup ini, Qingchen juga menemukan bahwa tidak hanya ada roh mayat hidup di kerajaan mayat hidup ini, tetapi juga ada para roh mayat hidup yang nampak lebih lemah yang tinggal di negara ini. Mereka nampak hidup saling berdampingan dan bahkan Qingchen juga melihat ada sekelompok orang yang sudah saling berpasangan dan mereka mati dengan tersenyum. Qingchen tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu dan ini adalah pertama kalinya Qingchen melihat pemandangan yang begitu tenang dan juga stabil. "Tuan, apa pendapatmu tentang negara mayat hidup kami?" kata Putri Yao. Dia memandang Qingchen bertanya sambil tersenyum. "Ini menakjubkan. Ini tidak terlihat seperti dunia bawah, tapi seperti negara yang damai di dunia Yangku," kata Qingchen. "Ini adalah pemikiran batinnya yang sebenarnya. Tapi Putri Yao, ngomong-ngomong, jangan panggil aku Tuan Muda lagi, karena keberadaannya cukup aneh bagiku. Jadi panggil aku dengan namaku saja," kata Qingchen sambil tersenyum kepada Putri Yao. "Kalau begitu, aku akan memanggilmu Tuan Qin," kata Putri Yao. Dia terkekeh dan berkata, Kamu juga jangan panggil aku Putri Yao lagi. Nama ini juga dipanggil secara acak oleh Asna dan orang-orang lainnya. Karena namaku adalah Ning Yao. Kamu bisa memanggilku Ning Yao." "Oh, Ning Yao?" Qingchen berkata dengan heran. Sementara Putri Yao dia tidak berkata lagi, akan tetapi Putri Yao kemudian menatap kura-kura matahari, Xiaolong, dan juga orang-orang lainnya. "Saya ingin tahu bidang bintang sebelah mana tempat Tuan Qin berasal?" Qingchen pun menjawab bahwa dia berasal dari bidang kecil di laut selatan. Namun Putri Yao tidak percaya. Dia berkata, "Jika Tuan Qin tidak nyaman maka jangan beritahu aku. Karena bagaimana mungkin bidang bintang kecil di selatan bisa melahirkan makhluk seperti Tuan Qin yang bisa bertahan hidup di sungai mayat hidup di dunia bawahku?" Qingchen pun tersium pahit dan menggelengkan kepalanya. Qingchen menegaskan bahwa dia tidak menipu Putri Yao karena memang dirinya berasal dari tempat kecil di wilayah 13 bintang laut selatan. "Kenapa? Apakah Putri Yao pernah mendengarnya?" kata Qingchen dengan tajam menangkap cahaya di mata orang lain dan bertanya dengan ragu. Laut kosmik sangat luas dan 13 wilayah selatan sangatlah tidak berarti di seluruh laut kosmik selatan. Bagaimana orang biasa di dunia bawah bisa mendengarnya? Sementara Molly dan yang lainnya nampak terus mengikuti di belakang dan lalu melihat Qingchen dan Putri Yao yang saling berbicara dengan sangat gembira. Para roh mayat hidup di belakang nampak sepertinya hendak meludahkan api dan masing-masing dari mereka memancarkan aura dingin. Dan bahkan tatapan mereka pada Molly juga yang lainnya menjadi sangat tidak baik. Hal ini pun membuat Molly terlihat sangat jelek dan dia berkata dalam hatinya, "Orang ini Qingchen, dia menjemput gadis itu sendirian dan malah meminta kami untuk melindunginya, benar-benar menjijikan." Namun tiba-tiba leluhur iblis luo berkata di dalam tubuh Molly. Dia sudah lama tidak bangun karena Molly tidak lagi memberinya kekuatan spiritual yang membuatnya tertidur begitu lama. "Tapi Molly, di manakah tempat ini? Mengapa aku merasa familiar?" kata leluhur iblis luo. Akan tetapi mendengar perkataan itu, Molly malah mencibir. Bagaimana mungkin? Leluhur iblis luo, kamu bisa familiar dengan tempat ini?"
"Hah, nak, kamu tidak percaya padaku?" kata Lubis Luo. Dia nampak sedikit marah ketika Molly mengejeknya. Akan tetapi mau bagaimanapun, leluhur Bisluo tetap merasa bahwa tempat ini sangat familiar baginya dan ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Apa yang terjadi? Tapi segera leluhur Iblis Luo mengerutkan kening lagi dan bergumam. "Mungkinkah saat aku masih menjadi jiwa mati di sungai mayat hidup ini di kehidupanku sebelumnya? Apakah aku pernah ke sini?" kata Lubis Luo. Dia tampak bingung. Sementara di depan, Qin Chen terlihat dengan Putri Yao bergerak maju dan dengan cepat secara bertahap. Dunia di sekitarnya pun mulai berubah menjadi buram. Nampak bumi memancarkan suasana kuno, nampak juga berdiri tinggi dan membentang tanpa henti. Tetapi bentuknya sangat sederhana, seperti hutan zaman kuno belantara yang luas. Ketika Qin Chen datang ke sini, Qin Chen merasa seperti sedang berada di dunia primitif ketika alam semesta kuno pertama kali dibuka. Hukum-hukum di sini benar-benar sangatlah primitif dan hukum yang ada di tubuh Qin Chen juga sepertinya seolah-olah mengalami proses perkembangan dan sepertinya asal-usulnya dimobilisasi secara samar. Ini adalah Qin Chen yang nampak kaget dan takjub. "Tuan Qin, apa pendapatmu tentang tempat ini?" kata Putri Yao. Dia menatap Qin Chen dengan matanya yang bergerak dan berkata sambil tertawa. "Luar biasa, tempat ini memberiku perasaan bahwa dunia yang semarak, terbuka, segala sesuatu dilahirkan di dunia ini, seperti kabut besar, dan pemandangan ini, pegunungan ini. Jika bukan di kerajaan kematian ini, aku akan mengira bahwa ini benar-benar adalah hamparan tanah yang luas di dunia yang luas, yang baru lahir," kata Qin Chen. Dia melihat sekeliling dan terkejut. Dia telah mengintegrasikan asal mula alam semesta awal dan telah mengalami terbukanya alam semesta awal. Perasaan itu sangat mirip dengan pemandangan di depannya sekarang. Namun satu-satunya perbedaan adalah hukum sirkulasi di depannya dengan kematian yang tiada akhir. Apakah napas dan aturan di sungai ini bukanlah aturan sebenarnya dari alam semesta yang ketika dunia dibuka? Putri Yao tersenyum dan berkata, "Apakah yang dikatakan Tuan Qin benar? Adegan di sini sebenarnya itu diciptakan olehku. Butuh waktu bertahun-tahun untuk terbentuk." Di saat ia mengatakan ini, Putri Yao melihat ke depan. Keberadaannya seperti makhluk yang membentuk kebijaksanaan spiritual dan bertarung melawan langit saat dunia pertama kali lahir. "Apakah kamu sendiri yang membangunnya?" kata Qin Chen. Dia memandang Putri Yao dengan kaget. Qin Chen berpikir bahwa pemandangan di kerajaan orang mati ini semuanya berasal dari alam. Akan tetapi Qin Chen tidak pernah menyangka bahwa itu ternyata sebenarnya dibangun oleh Putri Yao sendiri. Sarana dan metode apa yang diperlukan dan juga berapa banyak waktu sehingga dapat menciptakan negara seperti ini, kata Qin Chen. Putri Yao melihat banyak roh mayat hidup di depan dan di sekitar lalu bergumam, "Yah, Tuan Qin, tahukah Anda, faktanya roh mayat hidup di sini sangat menyedihkan. Setelah mereka berubah menjadi roh mayat hidup di sungai panjang roh mayat hidup, mereka tidak bisa melarikan diri setelah memasuki reinkarnasi. Mereka tidak bisa bereinkarnasi lagi dan hanya bisa terus mengembara di sungai mayat hidup yang panjang ini. Dan mereka tidak punya masa lalu, juga tidak punya masa depan, dan bahkan tidak ada jalan keluar di sungai mayat hidup yang panjang ini. Dan mereka akan diburu oleh para kultivator dunia bawah. Sebenarnya mereka tidak ingin menyerang para kultivator yang memasuki sungai orang mati. Akan tetapi para kultivator itu sendiri yang datang ke sungai orang mati dan mengacaukan sungai orang mati untuk menerobos. Jadi mereka tidak punya pilihan selain melawan. Ya, oleh karena itu, tujuan menciptakan kerajaan mayat hidup ini itu adalah untuk memungkinkan mereka memiliki pengalaman dan tumbuh di dunia matahari lalu bereinkarnasi. Hanya di sini mereka dapat merasakan bahwa dunia ini tumbuh hangat dan bergerak, kata Putri Yao. Dia berkata dengan nada yang sedih. Qin Chen lalu berkata, jiwa mayat hidup ini memang hidup di dalam sangkar, akan tetapi hal yang sama berlaku untuk semua makhluk hidup di dunia. Banyak orang tidak memiliki hak untuk memilih. Segera setelah mereka dilahirkan, mereka hanya dapat mengikuti perintah untuk bertahan hidup seperti ini. Seperti lilin sejak mereka diciptakan, mereka sudah menjadi takdir yang mana lilin itu untuk membakarnya sepanjang hidup mereka dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Nampak dia memandang Qin Chen dengan ragu. Qin Chen pun tersenyum pahit dan berkata lagi, tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, bukankah kamu masih bersaing dengan langit?
Belum lagi aku, bahkan 4 kaisar agung atau orang yang lebih kuat masih memiliki masalah dan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan. Mendengar itu pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba memikirkan kaisar kuno yang ada di alam semesta asli. Orang itu juga terjebak di laut pasang surut di kehampaan dan menunggu selama ribuan tahun. Ada juga senior kaisar Dewa Nisa di laut mati. Untuk menyelamatkan saudara perempuannya, dia telah menciptakan dunia bawah, akan tetapi tubuh dan jiwanya menghilang. Orang kuat seperti itu telah mendapat ketidakberdayaan dan juga kesulitan. Dan juga aku di sini untuk menyelamatkan Chen Sisi dan aku harus terus berjuang. Melihat ekspresi sedih di wajah Qin Chen, Putri Yao lalu berkata dengan lembut, "Apakah Tuan Qin juga punya mimpi?" Mimpi? Qin Chen berpikir sejenak dan tersenyum. "Ya, tentu saja aku punya mimpi." Kepala Qin Chen dengan mata yang tajam seolah-olah melihat menembus dunia tanpa akhir. "Impianku adalah membuat dunia ini tidak lagi memiliki pembunuhan, membuat dunia ini sangat damai, dan membuat semua orang menemukan kekasihnya dan bersama kekasihnya setiap hari, dan bisa melakukan apa yang mereka suka, melakukannya bersama-sama, dan tidak lagi berlari dan berjuang hanya untuk bertahan hidup." Berbicara tentang ini, Qin Chen melirik ke banyak roh mayat hidup di belakangnya. "Aku juga berharap suatu hari nanti banyak roh mayat hidup di kerajaan mayat hidup ini dan setiap orang akan memiliki masa depan, setidaknya masa depan yang terlihat." Mendengar ini, Putri Yao tercengang. Ambisi Tuan Qin sungguh sangat tinggi. Qin Chen pun tersenyum dan berkata, "Tidakkah menurutmu aku munafik?" Putri Yao menggelengkan kepalanya. "Aku dapat merasakan bahwa Tuan Qin berbicara dari lubuk hatinya. Tetapi alasan mengapa roh mayat hidup ini lahir itu adalah karena sungai panjang roh mayat hidup ini membutuhkan mereka. Tidak ada yang bertanggung jawab atas sungai kematian saat ini, dan kekuatannya sebenarnya terus berkembang jika tidak ada yang mengendalikannya. Cepat atau lambat secara bertahap itu akan gagal, karena ekspansi yang tak terbatas dan secara bertahap mungkin akan runtuh, dan pada saat itu seluruh dunia bawah juga akan hancur." Kemudian Putri Yao bertanya, bagaimana pendapat Qin Chen tentang negara kerajaannya ini? Apabila ada dia ingin meningkatkan negara kerajaan mayat hidupnya ini. Qin Chen pun bilang bahwa dia bisa membuat beberapa perubahan sederhana terhadap kerajaan mayat hidupnya. Setelah mengatakan itu, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan ledakan. Segera aura besar tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Ketika aura ini muncul di antara langit dan bumi, seluruh kerajaan mayat hidup bergetar sedikit dan seketika itu mulai terlihat berbeda.